Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan artikel mengenai foreign exchange. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Destriana Lutfianti, NPM 043. Saya Peggy Kusumaningsih, NPM 002. Saya Sofia Nursolihah, NPM 012. Saya Niken Yevikania, NPM 016. Dan saya Raudatul Azhara, NPM 045. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Utang negara dalam mata uang lokal dianggap lebih aman dibandingkan dalam mata uang asing. Dengan keuangan pasar yang semakin global dan instrumen mata uang lokal dan asing terkadang diperdagangkan pada platform yang sama di pasar manapun. Perbedaan antara naiko kredit, mata uang lokal, dan mata uang asing dapat dilihat sebagai hal semakin penting. Kelayakan utang negara dalam mata uang lokal yang secara konsisten lebih tinggi pada tahun-tahun sebelumnya sangat kontras dengan kurangnya analisis yang mana ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Next. Untuk mengukur resiko negara dalam mata uang asing dan lokal, diambil rata-rata peringkat kredit yang diberikan oleh Bank Sentral, EGA, lembaga global utama, Standard, dan Poor's, Moody's, dan Fitch. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama, global investor secara rutin merujuk pada peringkat kredit ketika mengukur resiko kredit. Yang kedua, upaya internasional untuk melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada peringkat kredit. Yang ketiga, negara memberikan penilaian terhadap kredit lokal dan asing di sejumlah negara. Next. Selanjutnya, apa yang memicu kesenjangan? Menurut Reinhardt dan Rogoff, 2009-2011 menaruh perhatian pada sejarah yang terlupakan mengenai utang dalam negeri dan gagal bayar terkait. Banyak model makroekonomi dengan utang dalam negeri berasumsi bahwa hal tersebut selalu dihormati. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ya, terkait dengan 5 yang mempengaruhi inflasi H1A, di mana inflasi yang relatif tinggi akan menurunkan kelayakan kredit pemerintah untuk utang di dalam negeri dibandingkan utang dalam mata uang asing, di mana hal ini dapat memicu meningkatnya kesenjangan. Dan variabel yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah inflasi yang dapat mempengaruhi perbedaan antara utang mata uang lokal dan juga mata uang asing. Lalu hipotesis yang berikutnya adalah H1B, di mana inflasi yang tinggi akan menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang dalam mata uang domestik, sehingga kesenjangan juga akan berkurang. Dan pada variabel ini ditambahkan yaitu variabel yang menunjukkan suatu negara deviasi inflasi dan tengah inflasi. Next. Adapun hipotesis yang kedua yaitu cadangan merupakan cadangan devisa yang tinggi hingga di atas PDB yang dapat meningkatkan kelayakan kredit lebih besar untuk kewajiban mata uang asing dan dapat mengurangi kesenjangan. Lalu adapun hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis dosa asal. Dosa asal yang rendah terhadap pembiayaan utang internasional yang besar di mata uang lokal akan meningkatkan kredibilitas negara dan kelayakannya lebih besar dari kewajiban mata uang asing, sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Dan dosa asal ini merujuk pada kurangnya pertumbuhan pasar utang internasional dibandingkan dengan mata uang asing. Next.
Adapun hipotesis yang keempat yaitu exposure sektor perbankan, di mana semakin besar exposure sektor perbankan di obligasi pemerintah, maka tingkat kedaulatan negara pada kelayakan kredit juga akan menurun, dan hal ini dikarenakan kedaulatan dan sistem keuangan saling menguatkan, dan exposure sektor perbankan ke risiko negara juga akan menjadi kuat, sehingga kesenjangan juga dapat dikurangi. Adapun hipotesis yang terakhir yaitu yang kelima, fatalitas FX global yang tinggi dapat menurunkan kelayakan kredit negara besar untuk memenuhi kewajiban pada mata uang asing dibanding dengan mata memicu meningkatnya. Next. Variabel kontrol. Variabel kontrol ini mengukur kekuatan ekonomi, fiskal, dan kelembagaan, serta riwayat gagal bayar. Dan variabel ini mencakup berikut, yaitu yang pertama, log PDB per kapita, utang publik atau PDB, utang luar negeri, jangka pendek terhadap PDB, rezim nilai tukar efektivitas pemerintah, dan volatility nilai tukar spesifik negara. Selanjutnya, literatur terkait. Literatur mengenai determinan kedaulatan mata uang lokal. Resiko yang diukur berdasarkan peringkat atau lebih khusus lagi dengan perbedaan antara peringkat negara dalam mata uang lokal dan mata uang asing. Itu relatif jarang. Mereka memberikan gambaran awal mengenai kesenjangan peringkat negara dengan mencatat kesenjangan antara peringkat negara yang lebih tinggi untuk mata uang lokal versus mata uang asing, dan kurangnya hubungan yang seragam antara denominasi utang dan kemungkinan gagal bayar. Mereka menemukan bahwa inflasi yang lebih tinggi menurunkan peringkat mata uang lokal lebih besar dibandingkan dengan mata uang asing. Dengan demikian, menyebabkan kesenjangan yang lebih kecil. Namun, untuk para penulis tidak mengeksplorasi ketergantungan pada pinjaman mata uang asing, kepemilikan bank atas utang pemerintah, dan volatilitas nilai tukar global. Mereka juga memperkirakan regresi hanya pada periode 195 dan sampai 2003, ketika peringkat mata uang domestik masih merupakan produksi yang relatif baru dan lembaga pemerintah. Literatur terkait lainnya menggunakan default mata uang asing versus domestik sebagai variable dependent. Next. Selanjutnya, data dan metodologi. Pada peringkat kredit mata uang asing dan lokal, kami mengikuti praktik yang dilakukan banyak investor dan regulator global mengukur kelayakan kredit negara dalam mata uang asing dan lokal dengan menggunakan peringkat kredit negara dari 3 lembaga pemerintah global utama. Untuk menganalisis kasus dasar mengenai kesenjangan peringkat, kami mengandalkan urutan trinominal atau sebagai uji sensitivitas binomal, regresi logistik yang hanya membedakan antara tidak ada gap kecil sampai dengan 2 notch dan adanya gap yang lebih besar 2 takik atau lebih. Namun sebagai dua sensitivitas lebih lanjut, kami menjalankan regresi linear di mana kesenjangan dihitung sebagai selisih antara nilai numerik peringkat mata uang lokal dan asing. Peringkat negara dalam mata uang lokal merupakan produk yang relatif baru dari lembaga pemeringkat utama. Peringkat negara yang diberikan oleh lembaga peringkat utama ketika mereka pertama kali memasuki bisnis, ini pada level abad ke-20 adalah peringkatan mata uang asing kewajiban karena negara mereka memerlukan untuk mengakses pasar globalisasi internasional. Untuk yang selanjutnya yaitu metodologi. Pengujian hipotesis utama dilakukan dengan menggunakan dua metode komplementer. Untuk yang pertama yaitu memperkirakan dua regresi yang masing-masing adalah mata uang asing dan lokal pada serangkaian variabel penjelas yang sama dan membandingkan tanda, ukuran, dan signifikansi dari koefisien yang terkait. Secara khusus, ini dijalankan regresi logistik multinomial panel secara terpisah untuk peringkat mata uang asing dan lokal, di mana di sini diperkirakan probabilitas peringkat tersebut berada pada salah satu dari 19 kategori yang mewakili peringkat masing-masing negara I dan pada waktu T, yang diindeks menjadi asing atau lokal. Kemudian yang kedua, di sini difokuskan pada kesenjangan itu sendiri, dan memperkirakan model logit terurut trinomial, di mana di sini diperkirakan kemungkinan kesenjangan peringkat berada pada salah satu dari 3 kategori, yaitu kurang dari atau sama dengan 0, kemudian antara 0 dan 2, dan
2 atau lebih besar dari 2. Next. Nah, selanjutnya ini ada hasil. Model regresi peringkat mata uang asing dan lokal yang mencakup variabel-variabel yang terkait langsung dengan hipotesis, namun pada saat yang sama mengendalikan sejumlah faktor utama. Untuk yang pertama yaitu faktor pendorong resiko kedaulatan mata uang asing versus mata uang lokal. Untuk hasilnya yaitu yang pertama, pada tingkat inflasi yang tinggi, dampak negatif terhadap kelayakan kredit dalam mata uang lokal bisa lebih besar karena meningkatnya biaya monetisasi dan dengan demikian meningkatkan insentif untuk gagal membayar hutang dalam mata uang lokal. Yang kedua, cadangan devisa mempunyai dampak positif yang signifikan dengan signifikansi ekonomi dan statistik yang lebih tinggi bagi perekonomian menilai kelayakan kredit utang dalam mata uang asing, sedangkan dampaknya terhadap utang dalam mata uang lokal tidak signifikan. Yang ketiga, ketergantungan peminjam suatu negara pada utang dalam mata uang asing atau untuk mengumpulkan dana dari luar negeri juga merupakan faktor yang menentukan kelayakan kredit negara. Yang berikutnya, eksposur sektor perbankan terhadap utang pemerintah mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap kelayakan kredit negara. Dan yang terakhir, volatilitas nilai tukar global memang mengurangi kelayakan kredit, dan terlebih lagi untuk kewajiban mata uang asing baik dari segi ekonomi maupun statistik. Untuk hasil yang kedua yaitu mempertimbangkan kesenjangan. Banyak temuan utama yang kuat untuk transformasi ke model linier. Estimasi regresi OLS pada lampiran tabel 2, di mana variabel dependen didefinisikan hanya sebagai rata-rata perbedaan notch pada peringkat mata uang lokal dan asing. Melaporkan hasil yang sama, mendukung hipotesis mengenai cadangan atau H2 dan original sin atau H3. Eksposur sektor perbankan atau H4 masih mempunyai tanda koefisien yang tepat dan saat ini sudah sangat signifikan. Sebaliknya, volatilitas falas atau H5 sekarang tidak signifikan secara statistik meskipun koefisiennya sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, dampak terhadap inflasi tidak terlalu kuat, meskipun keberadaan rezim target inflasi dalam spesifikasi yang diperluas terus mengurangi kesenjangan. Untuk hasil yang ketiga yaitu memperhitungkan penurunan kesenjangan. Cadangan devisa yang rata-rata meningkat lebih dari 2 kali lipat persentase PDB selama periode sampel menonjol dalam hal penting di antara variabel-variabel negara dalam menjelaskan penurunan kesenjangan selama seluruh periode sampel. Peningkatan cadangan devisa dalam sampel negara-negara berkembang selama periode tersebut setara dengan penurunan kesenjangan sebesar 0,3 notch. Dampak yang lebih kecil adalah berkurangnya original sin yang sejalan dengan penurunan kesenjangan sekitar 0,2, sedikit kurang dari seperempat notch. Analisis ini walaupun kasar menunjukkan bahwa di antara variabel-variabel penjelas, peningkatan cadangan devisa lah yang paling menyebabkan penurunan kesenjangan antara persepsi risiko utang mata uang asing dan lokal selama periode tersebut. Kesimpulan dari artikel ini adalah, berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa dukungan terhadap hipotesis bahwa inflasi yang tinggi dapat meningkatkan kelayakan kredit relatif dari kewajiban mata uang lokal. Namun hanya jika disertai dengan volatilitas yang tinggi pada nilai tukar negara tersebut. Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi dapat menurunkan kelayakan kredit relatif utang dalam mata uang domestik, karena meningkatnya ketersediaan untuk mengakomodasi bawaan. Berdasarkan bukti gagal bayar yang ditemukan dalam penelitian lain, hal ini menunjukkan bahwa kesediaan pemerintah untuk menggelembungkan utang lokal mereka dapat dibatasi, dan bahwa inflasi yang lebih tinggi bahkan dapat mengurangi kedudukan relatif dari kewajiban mata uang lokal dalam kondisi yang tepat. Pada saat yang sama, ditemukan dukungan terhadap hipotesis bahwa cadangan devisa yang lebih tinggi, ketergantungan yang lebih rendah pada pinjaman mata uang asing, atau menurunkan original sin, peningkatan eksposur sektor perbankan terhadap utang pemerintah, dan penurunan risiko global dan volatilitas valuta asing dapat mempersempit kesenjangan. Signifikansi statistik paling kuat untuk variabel cadangan devisa dan original sin. Dari ketiga hal tersebut, cadangan devisa yang lebih tinggi tampaknya memiliki kekuatan paling besar untuk menjelaskan tren penurunan kesenjangan antar emerging economies atau EME. Sekian presentasi dari kelompok 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.